Nah, sekarang kita ke Juara Cafe ya. Apa sih yang membuat Juara Cafe ini sangat spesial? Namun sebelumnya kita lihat dulu potensi market ya. Setelah air, teh dan kopi adalah minuman yang paling sering dikonsumsi di planet ini. Ya, jadi kita nggak usah banyak bicara pun sudah tahu ya, kopi dan teh itu minuman yang paling apa? Paling banyak dikonsumsi. Artinya market itu sudah tersedia. Ya, tersedia. Namun kita lihat apa dampaknya terhadap kesehatan ketika peningkatan teh dan kopi ini ya. Namun sebelum kita lihat di sini ya, Indonesia termasuk konsumsi terbesar kelima di dunia untuk kopi. Jadi ini omsetnya bukan ceruk market kita bukan lagi miliaran, ini udah triliunan. Coba kita perhatiin, di mana-mana ada apa? Kafe ya, ada macam-macam gerai-gerai yang menjual kopi dan teh. Memang itu konsumsi yang paling banyak, minuman yang paling banyak orang konsumsi. Jadi market kita ini besar sekali karena kita masuk ke segmen yang lain ya. Nah di sini juga dikatakan pria lebih banyak ya, mereka bisa konsumsi itu 4-5 gelas kopi per hari. Wah itu berbahaya sebenarnya ya. Karena apa? Karena kopi-kopi di luar itu kafeinnya tuh tinggi. Saya baca dari FDA punya informasi ya, orang manusia itu paling batas maksimal itu 400 gram kafein sehari. 400 gram. Itu sama dengan secangkir atau secangkir lebih ya. Kalau dijual kafein yang dijual di kopi-kopi yang itu ya, bukan kopi instan ya. Kopi-kopi di kafe-kafe itu kafeinnya tinggi sekali itu. Kalau kopi instan mungkin kafeinnya rendah, tetapi gulanya tinggi karena dia essence ya. Dia 30% atau berapa itu hanya essence saja. Biji kopinya sedikit ya. Jadi kafeinnya memang rendah, cuman kebanyakan bahan kimia. Nah, itu juga tidak baik bagi kita ya. Jadi memang kopi ini minuman kontroversial ya. Nah, di sini kita lihat dampaknya ketika peningkatan kopi dikonsumsi, kopi instan ya. Akhirnya apa? Peningkatan penyakit diabetes. Ya, Indonesia memiliki jumlah penderita diabetes yang tergolong tinggi di skala Asia Tenggara maupun global. Salah satunya adalah penyebabnya adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman-minuman tinggi gula. Makanya saya punya konsumen ya, Pak gimana rasa Juara kafenya? Enak, tidak terlalu manis katanya. Ya memang kita tidak menggunakan gula yang tinggi kalori ya, kita pakai gula tebu yang asli ya. Dan kemudian tidak ada, kalau orang yang minum kopi instan itu katanya dia ya, ada rasa tuh tertinggal esensnya di mulut. Ya, tapi kalau Juara kopi ini tidak. Ya, jadi inilah kesempatan kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa change aja, tukar dari instan ke healthy kopi. Ya, kenapa dia katakan ini Juara kopi, ini kopi yang sehat? Ya, saya bukan peminum kopi ya. Saya bukan peminum kopi karena saya tidak terbiasa. Tapi saya sudah coba cicipin, ini memang enak ya. Dan di sini kita lihat sejarah kopi ya. Kita lihat kalau kita ingin mengetahui Juara kopi atau CEO kopi, kita harus tahu sejarahnya. Ya, dari mana terciptanya ide menamakan CEO kopi. Ya, CEO ini untuk di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kalau di Indonesia namanya Juara Cafe. Ya, itu sama, tidak ada bedanya. Jadi kalau CEO itu di Malaysia, Thailand, Singapura, kalau Indonesia Juara. Kenapa? Karena sudah di Indonesia tidak boleh pakai lagi nama CEO karena sudah ada patennya. Ya, sudah ada merek kopi lain yang pakai CEO kalau saya tidak salah ya. Makanya kita pakai nama Juara. Tetapi sama, identik dia. Kenapa? Nanti bisa lihat di badan POM-nya. Ya, teman-teman lihat di belakang. Di situ ada badan POM. Kodenya tuh ML, bukan MD ya. Kalau ML itu makanan luar negeri. Artinya barang impor. Jadi Juara Cafe itu barang impor. Bukan dalam negeri, bukan diproduksi di sini ya. Kalau kita cek lagi namanya, nomor registrasinya, searching di Badan POM, itu ada nama PT-nya ya, perusahaannya dari Malaysia punya ya, untuk Juara Cafe-nya. Tetapi Lingzi-nya tetap dari Taiwan ya. Jadi sejarahnya CEO Cafe ini atau Juara Kopi ini adalah kisah dari Mr. Terashima. Mungkin sebagian sudah pada tahu, mungkin ada juga yang belum ya. Jadi di sini Mr. Terashima ini mengalami suatu kecelakaan dan dia mengalami kelumpuhan selama 3 tahun. Dan
dan Mr. Terasima ini doyan apa? Minum kopi, ya. Nah, kemudian ada member Lingzi yang di Jepang, ini kisahnya di Jepang ya. Setiap Mr. Terasima minum kopi, dia lumpuh ya. Dikasih apa? Ditaburin Lingzi-nya, ya. Setelah konsumsi beberapa kali, ternyata dia akhirnya yang tadinya tidak bisa berjalan sama sekali, sudah dapat berjalan sembuh secara total. Ya, itulah hebatnya Lingzi tadi ya. Setelah hanya dicampur dengan dengan kopi, bisa membuat Mr. Terasima ini normal kembali. Ini kesaksian dia ada di YouTube juga ada. Jadi dia sembuh secara total dari kelumpuhan. Ya, jadi perusahaan Swanghor heran juga ya, oh ternyata ide ini bagus. Bagaimana mencampurkan Lingzi dengan kopi. Makanya dibuatlah formulasi ini selama 4 tahun. Bayangin, penelitian R&D untuk membuat juara kopi ini 4 tahun. Ini bukan waktu yang singkat ya. Artinya mereka tidak asal jadi, oh pesan bikin, enggak. Ini ada risetnya dulu ya. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, bagaimana rasanya, ya rasanya cocok enggak, ya itu yang mereka lakukan selama 4 tahun itu. Dan akhirnya terciptalah SH Juara Cafe yang saat ini sudah mungkin sebagian teman-teman sudah konsumsi ya. Dan di sini lihat memang kita punya itu dari Brazil ya, Prime ya, Premium Coffee Bean dari Brazil. Jadi bukan essence. Jadi memang betul-betul biji kopi asli. Kalau ditanya Brazil pasti sudah tahu ya, semua orang yang ngerti kopi tahu lah ya. Memang ini sumber kopi terbesar di dunia ya, dari Brazil. Yang kemudian creamernya ini yang menarik ya. Ini dari Belanda ya, dari creamernya yang bikin dia lembut ya, yang bikin dia halus itu dari VCO, bukan minyak sawit, beda ya. Ini minyak kelapa atau VCO kalau di Indonesia, Virgin Coconut Oil ya. Sudah tahu itu manfaat VCO itu sangat bagus untuk tubuh, untuk kesehatan. Bukan minyak kelapa. Kalau minyak kelapa itu isinya bisa menyebabkan apa? Trans fat ya, menyebabkan inflamasi pada pembuluh darah. Itu bisa jadi penyempitan. Makanya trans fat itu berbahaya. Makanya banyak creamer-creamer yang di pasaran itu hati-hati, ya, itu hati-hati. Walaupun di kemasannya saya ada baca di satu website ya, website yang cukup kredibel ya. Walaupun di kemasan ditulis tidak ada trans fat, mungkin hanya berapa, itu mengandung trans fat sebenarnya, karena dia kurang dari berapa persen gitu, itu mengandung trans fat. Ya, tetapi kalau kita punya ini tidak ada trans fatnya. Justru Virgin Coconut Oil ini, VCO, itu bagus untuk pencernaan. Boleh searching deh manfaat VCO, searching aja. Di internet banyak tuh ya, Virgin Coconut Oil manfaatnya apa. Itu yang kita pakai. Makanya creamer kita ini aman untuk dikonsumsi. Dan kemudian Yika Ganoderma. Bukan hanya Ganoderma ya, tapi Yungkien. Yungkien ini sudah dipatenkan ya di Taiwan. Dan apa manfaatnya kita lihat. Yungkien Ganoderma. Nah ini dia. Ya, ini bukan sekedar klaim ya. Ini bukan klaim, beda klaim dengan hasil uji klinis ya atau penelitian. Jadi pemerintah Taiwan itu memberikan rekomendasi atau akreditasi bahwa betul ini Yungkien Ganoderma dari Swanghor ini bermanfaat untuk apa? Untuk meningkatkan atau memproduksi antibodi sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian meningkatkan sel-sel kekebalan tubuh ya. Di situ ada natural killer, ada T-cell, B-cell, itu ada macam ya. Menyelaraskan fungsi T-cell, T-cell. Menyelaraskan itu artinya dia balance ya. Jadi ada orang yang kena penyakit autoimun, itu takut biasanya, oh ini bisa meningkatkan imun sistem, karena autoimun itu adalah penyakit reaksi imun yang terlalu berlebihan. Nah, kehebatan Lingzi yang berlebihan bisa dia apa? Bisa dia kendalikan, dia kontrol, itu penting. Ya, semacam penyakit psoriasis itu autoimun. Ya, jadi imunnya sendiri yang menyerang tubuhnya karena terlalu reaktif. Ya, jadi si Yungkien ini bisa menstabilkan. Jadi kalau ada orang kena autoimun seperti psoriasis, boleh dikasih apa? Lingzi ya. Kemudian dia dapat mengaktifkan sel pembunuh alami ya, natural killer tadi. Ya, itu nanti boleh searching di YouTube ya. Bagaimana natural killer membinasakan sel kanker. Itu searching aja. Itu ada live-nya. Dan kemudian meningkatkan fagosit dan fungsinya adalah dan juga di sini dikatakan dapat apa? Mengurangi kadar serum GOT dan GPT dalam tubuh. Ini berkaitan dengan liver.
Ya, kalau liver orang bermasalah, GOT dan GPT-nya tuh tinggi dia. Orang yang kalau GOT dan GPT-nya tinggi, itu livernya lagi bermasalah. Nah, dengan mengkonsumsi Jungian Ganoderma atau juara kafe ini, itu dia bisa bantu normalkan fungsi liver. Ya, karena ada kesaksian dari Malaysia ya, dia kena penyakit liver, fatty liver level 3. Minum ini aja, Esa Juara Cafe turun fatty livernya ya. Itu hebatnya produk kita, bukan hanya nikmat tapi juga berkhasiat ya. Sudah ada sertifikasinya ya dari Jepang dan juga dari Taiwan. Nah, ini saya hanya introducing aja ya. Kita kenal namanya ginseng coffee ya. Sudah tahu, orang Indonesia pasti tahu. Ya, ini dari CNI, satu perusahaannya. Maaf ya, saya buka di sini nggak apa-apa. Saya kemarin berapa bulan yang lalu, 2 bulan ya, teman saya kenalan sama satu orang distributor ginseng ini ya, CNI. Tahu nggak saudara-saudara income-nya berapa? Itu bisa sampai miliaran omzetnya. Hanya dari ginseng ini. Ini sudah dari tahun 1994 sampai sekarang itu eksis ya. Walaupun kita nggak lihat heboh-heboh ya, karena banyak perusahaan-perusahaan baru, wah, produknya mengandung ginseng. Tidak lama, setahun 2 tahun hilang itu produk-produk kopi ginseng yang baru-baru itu ya. Tetapi ini tidak pernah tidak pernah hilang ya. Jadi ini sudah branding, sudah terbentuk branding yang baik. Nah, makanya kalau bicara kopi ginseng, orang langsung ingat, oh, CNI gitu ya. Nah, sekarang kita punya era baru ya, yaitu namanya apa? Kopi Ganoderma. Ya, jadi kita sambut ini kopi kesehatan terbaik Ganoderma. Ya, karena manfaatnya sudah kita ketahui, ini luar biasa ya. Ini selain lebih enak, nikmat, dan manfaatnya sangat luar biasa. Tergantung kita, mindset kita mau bertahan atau menyerah. Itu saja. Kalau kita menyerah ya sudah. Tapi kalau kita terus bertahan, lakukan dengan terbaik, saya yakin dengan harga yang kompetitif ya, bersaing di konvensional pun kita masih bisa bersaing, bahkan lebih murah kalau dibanding kafe-kafe ya. Kafe-kafe kan kopinya mahal ya. Kita bisa apa? Bisa berhasil ya. Apalagi ini buat yang asam lambung, ini nyaman sekali. Ya, banyak orang takut minum kopi karena asam lambung. Bagi yang ketagihan, dia tidak akan ketagihan karena kita punya kafein rendah dan juga ada Lingzi yang membantu membuang kafeinnya. Ya, Lingzi ini saya ada baca juga, dia dapat apa? Memetabolisme ya. Jadi dia dapat menghindari kafein endapan kafein di dalam tubuh kita.